Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotaan Vina Malindasari, Afifah Rahmawati, Angel Saputri, dan saya sendiri Anifatun Hasanah. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang pengertian dakwah dan komunikasi lintas budaya. Apa sih dakwah dan komunikasi lintas budaya itu? Berikut ini adalah materinya. Pengertian dakwah. Dakwah menurut bahasa berasal dari kata da'a yada'u da'watan yang berarti panggilan, seruan, dan ajakan. Sedangkan menurut istilah salah satunya pendapat Saifuddin Azhari, dakwah adalah segala aktivitas yang mengubah suatu situasi yang lain menurut ajaran Islam, tetapi juga berupa usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan dan umat. Kemudian, dakwah secara normatif yakni mengajak manusia kepada jalan kebaikan dan petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi merupakan hal yang berhubungan dengan perilaku manusia dan kepuasan terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan manusia lainnya. Setiap orang membutuhkan hubungan sosial dengan orang lainnya, dan kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia yang tanpa komunikasi akan terisolasi. Pengertian budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti budi atau akal. Budaya adalah suatu cara hidup yang dikembangkan dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya termasuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, perkakas, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, peristiwa itu membuktikan bahwa budaya dipelajari. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya ialah komunikasi yang dilakukan untuk segala macam budaya. Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda, dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda. Juga menentukan cara berkomunikasi kita yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan, dan norma yang ada pada masing-masing budaya. Sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan komunikasi kita dengan orang lain selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya atau antar budaya, karena kita akan selalu berada pada budaya yang berbeda dengan orang lain, seberapapun kecilnya perbedaan itu. Dakwah dan komunikasi lintas budaya adalah suatu proses dakwah yang dilakukan pendakwah kepada mad'u, karena keduanya memiliki kebudayaan yang berbeda atau keragaman budaya. Maka, seorang pendakwah menggunakan keberagaman budaya tersebut untuk menyampaikan ajaran agama supaya lebih mudah tersampaikan dan dipahami. Seorang dai dituntut untuk bisa memberikan wasilah kepada mad'u secara gamblang dan dapat diterima oleh mad'u. Ini merupakan keharusan karena seorang dai dianggap berhasil apabila ia telah mampu memahamkan mad'unya. Dalam komunikasi, hal ini disebut dengan komunikasi efektif. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, seorang dai harus bisa memahami kondisi mad'u. Disinilah letak pentingnya komunikasi lintas budaya, karena dengan memahami budaya yang ada, maka dakwah dapat dilaksanakan dengan baik. Dakwah pada hakikatnya adalah proses atau aktivitas mengajak kepada jalan Allah. Di sini yang harus digarisbawahi adalah aktivitas atau proses. Dari sini kita akan mengetahui sinkronisasi dari dakwah dan komunikasi lintas budaya. Keduanya merupakan aktivitas atau proses yang dijalankan oleh seseorang dengan unsur-unsur tertentu. Dakwah merupakan bagian dari komunikasi, namun ia lebih spesifik hal yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengajak kepada jalan kebaikan
yang dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan ataupun tulisan. Komunikasi dan dakwah tidak bisa dipisahkan karena dakwah adalah aktivitas berkomunikasi. Namun lebih khusus komunikasi tentang agama Islam, penyebaran Islam, dan juga anjuran baik dan buruk. Di sini dakwah dan komunikasi lintas budaya diperlukan, mengingat majemuknya budaya di Indonesia menuntut seorang dai untuk bisa menjadi dai yang profesional. Alhamdulillah, materi telah usai disampaikan. Terima kasih kepada semua teman-teman. Semoga dapat mengambil ilmunya, dapat mengambil hikmahnya apa yang sudah kita pelajari tadi. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.